wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Rahma Yolanda dengan NIM 2214006. Saya dari kelas Tadris Matematika A22. Di sini saya akan melanjutkan membacakan hadis yang ke-9, yaitu bagaimana berakhlak kepada orang tua. Tugas ini diampu pada mata kuliah hadis Tarbawi. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala ra'a rajulun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahakku an-nasi bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa ummuka qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Riwayah Al-Bukhari, Al-Muslim, Ibnu Majah, wa Ahmad. Baiklah, itulah tadi pembacaan hadis dari hadis yang ke-9, yaitu tentang bagaimana berakhlak pada orang tua. Baiklah, di sini saya akan menterjemahkan ada maksud dari hadis-hadis ini, yang dimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, man ahakkun nasi, siapakah yang lebih berhak manusia, atau bihusni, dengan baik manusia, dengan baiknya, sahabati, sahabat atau persahabatanku. Qala, Rasul berkata, ummuka qala summa man qala, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian man, kemudian qala man, kemudian summa artinya itu kemudian, man artinya siapa, qala Nabi, summa umuka yaitu ibumu. Qala, dia bertanya lagi, summa man qala, kemudian siapa, summa kemudian man siapa, qala berkata, summa kemudian, ummuka, qala summa ibumu. Ia bertanya kemudian, man siapa, qala summa abuk, dia berkata summa ayahmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan Ahmad. Baiklah, itulah tadi arti perkataannya. Di sini saya akan mengartikan secara keseluruhan maksud dari hadis ini, yang dimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah melindunginya, dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berkata atau bertanya kepada Nabi, siapakah manusia yang paling berhak dengan aku bergaul dengannya sebaik-baiknya? Rasul berkata, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Nabi pun menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, siapa ya? Bertanya lagi, siapakah orang itu, katanya. Nabi berkata, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, siapa? Nabi baru menjawab, ayahmu.
Itulah tadi arti dari keseluruhannya. Adapun penjelasan mengenai hadis ini, yaitu hadis ini menjelaskan bagaimana seorang anak bergaul dengan kedua orang tuanya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjawab pertanyaan orang itu ke Adapun penjelasan pada hadis ini, yaitu hadis ini menjelaskan bagaimana seorang anak bergaul dengan kedua orang tuanya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjawab pertanyaan orang itu bahwa orang yang lebih berhak kamu berbuat kepadanya sebaik-baiknya kamu berbuat kepadanya. Sebaik-baiknya adalah orang tuamu. Di sini Nabi menyebutkan ibumu sebanyak 3 kali. Ibu, setelah itu yang terakhir ayahmu. Ada dua pemahaman yang berkaitan dengan hadis ini. Yang jelas pemahaman utamanya adalah bahwa orang yang paling diprioritaskan oleh seorang manusia untuk dia bergaul sebaik-baiknya adalah kedua orang tuanya. Dalam hal ini tentu tidak ada perbedaan. Jadi orang tuanya yang paling baik bergaul sebaik-baiknya. Jadi orang tualah yang paling baik bergaul sebaik-baiknya dengannya, berakhlak dengan tinggi kepada kedua orang tuanya. Kemudian perbedaan pendapat yang ada adalah yang pertama, berdasarkan hadis ini Allah Subhanahu wa taala membedakan derajat atau tingkat keberatan seorang anak kepada kedua orang tuanya, di mana dalam hal ini seorang anak mesti mendahulukan ibunya, kemudian bapaknya. Itulah makanya disebutkan pada hadis ini disebutkan ibu disebut sebanyak 3 kali, kemudian bapak. Pemahaman seperti ini sangat umum kita dengar pada kaum muslimin. Adapun yang kedua, yaitu hadis ini tidaklah sebenarnya menyebutkan bahwa seorang anak mesti memperlakukan atau mendahulukan ibunya dibanding bapaknya, karena keduanya adalah orang tua dan orang tua dari anak, dan sama-sama berjasa kepadanya. Hanya saja jasanya ini berbeda satu sama lain, yang tidak bisa dibandingkan. Pendapat ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang sampai sama sekali tidak membedakan perintah Allah dalam berbakti kepada bapak atau kepada ibu, karena selalu disebutkan kedua-duanya sekaligus. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-Luqman yang sering dijadikan sebagai landasan untuk membedakan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua juga menolak hal ini secara kritis. Di dalam ayat itu disebutkan wawassalna insabi radahi, dan kaum mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak disebutkan di situ ibunya atau bapaknya, tapi keduanya. Kemudian setara ayah itu disebut ibu. Hamalathu ummu wahana ala waharin wafsauhu. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah dan berlemah-lemah dan menyusu kamu selama 2 tahun.
orang yang berpendapat di kelompok pertama menjadikan ini sebagai orang yang berpendapat di kelompok pertama menjadikan sabutan hamalathu ummu wa ala wahni wa fisauhu fi amalin sebagai dasar membenarkan hadis ini yang menyebutkan ibu 3 kali, baru bapak, yang menyatakan ibu lebih tinggi derajatnya daripada bapak, karena disebutkan khusus pada surah Luqman ayat 4 itu bahwa ibu memiliki jasa khusus, yaitu hamil, menyusui selama 2 tahun. Sementara pendapat kedua yang menyebutkan bahwa orang itu sederajat adalah sesudah ayat ini menyebutkan tentang ibu, dia langsung memerintahkan anis kuril wawau taril yaumasir, karena itu bersyukurlah kamu kepadamu kemudian kepada kedua orang tuamu. Itu apa fungsi disebutkan ibu di sana? Ibu sebagai contoh tentang betapa besar jasa orang tua. Kenapa ibu yang jadikan contoh? Karena jasa ibu itu memang khusus sehingga mudah memahaminya. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.